Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Karisma Febriani, NIM T 2018-1078. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih cara menerjemah Al-Qur'an dengan metode Granada. Nah, di sini saya mengambil contoh surat, yaitu surat Al-Arsy, yang mana di sini suratnya pendek. Mungkin akan mempermudah para penonton untuk memahaminya karena saya mengambil suratnya yang pendek saja. Nah, untuk lebih jelasnya simak terus videonya ya. Baik, di sini sebelum saya menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih cara menerjemah surah Al-Arsy dengan metode Granada, alangkah baiknya penonton menyimak bagaimana sih rumus Granada yang tertera pada tabel-tabel ini, yang mana metode Granada ini sangat memperhatikan akhiran, sisipan, dan awalan yang di dalamnya ada huruf bermakna, ada kata benda, ada kata kerja, ada ide kata kerja, ada kata kerja bentuk lampau, kata kerja bentuk sedang atau akan atau sebuah kebiasaan, dan kata kerja bentuk perintah dan juga jamak. Nah, di sini mungkin lebih jelasnya bisa disimak dan diperhatikan dalam tabel rumus Granada yang sudah saya paparkan pada video ini. Baik, di sini saya sudah menuliskan Quran Surah Al-Arsy ayat 1 dan juga 2. Kenapa saya langsung menuliskan 2? Karena di sini ayat pertama sangat pendek sekali. Oleh karena itu saya langsung menuliskan untuk ayat kedua dan nanti selanjutnya untuk ayat ketiga. Nah, mari kita terjemah satu persatu. Ayat pertama, perhatikan bahwasanya di sini wal ars. Nah, di sini ada wa. Wa di sini ini sebagai awalan yang artinya demi atau dan. Nah, tetapi demi atau dan itu penggunaannya disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Kenapa di sini memakai demi? Karena biasanya demi itu digunakan pada awal kalimat atau awal kata. Yang mana di sini ini kalimat sumpah. Tetapi kalau misal wa dengan arti dan, itu sebagai kata penghubung. Selanjutnya yaitu al-asr. Al-asr ini di sini mendapat awalan al. Artinya ini asr ini masa. Maka jika digabungkan maka artinya demi masa. Selanjutnya ayat kedua. Ayat kedua, innal insana lafi khus. Nah, di sini inna, kata inna itu artinya sesungguhnya atau sungguh. Sungguhnya atau sungguh. Al insana. Nah, di sini mendapat awalan al. Asal katanya insana. Nah, ini artinya manusia. Kemudian lafi. Lafi di sini la ini adalah awalan. Kemudian bertemu dengan huruf, digabungkan dengan huruf fi, yang artinya la ini benar-benar, fi ini dalam. Nah, selanjutnya khus. Khus ini kata ini sudah kata aslinya, artinya yaitu kerugian. Maka jika digabungkan innal insana lafi khus, yang artinya sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Nah, itu terjemah dari ayat pertama dan ayat kedua. Selanjutnya, saya sudah menuliskan ayat ketiga dari surah Al-Arsy yang bunyinya illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, mari kita terjemah satu persatu dengan metode Granada. Yang pertama ada kata ilah. Ilah di sini adalah sesuai dengan tabel rumus Granada, yaitu huruf bermakna. Huruf bermakna yang artinya kecuali.
Nah, di sini ila ini sebenarnya ada 4 huruf, yang mana di sini alif. Kemudian ini lam alif ini 2 lam, tapi tasdid ini sebagai perwakilan 2 lam. Kemudian ini sebagai tanda panjangnya itu ada alif. Jadi di sini sebenarnya 4 huruf. Bukan 2 huruf. Kemudian selanjutnya alladzina. Alladzina itu artinya orang-orang yang. Kenapa orang-orang yang? Karena di sini terdapat ya nun yang artinya bentuk jamak. Nah, kemudian amanu. Amanu di sini mendapat akhiran wawu alif yang artinya mereka. Asal katanya amanah yang artinya beriman. Nah, kemudian wa amilus sholihati. Pertama wa amilu. Di sini perhatikan ada wa lagi. Wa di sini artinya dan, karena di sini sebagai penghubung. Tidak lagi kata sumpah seperti yang awal demi tadi, tetapi di sini adalah kedudukannya sebagai kata penghubung jadi menggunakan yang arti dan. Wa amilu. Amilu ini mendapat akhiran waw alif yang artinya mereka tadi. Asal katanya amala. Amala di sini artinya amal atau perbuatan. Kemudian sholihati artinya soleh atau amal kebaikan. Kemudian watawasau bil haqqi. Watawasau bil haqqi watawaswa. Wa di sini sama seperti wa amilu tadi, di sini artinya dan sebagai kata penghubung. Tawaswa di sini mendapat akhiran waw alif artinya mereka. Asal katanya tawaswa yang artinya saling berwasiat atau bisa dikatakan saling nasihat menasihati. Nasihat menasihati. Kemudian bil haq. Bil haq di sini bi ini huruf yang artinya dengan. Bertemu hak. Hak ini di sini ini artinya kebenaran. Nah, selanjutnya watawasau bis sabr. Watawasau tadi sama seperti yang atas. Wa ini dan. Asal katanya tawaswa. Ini akhiran mereka. Ini nasihat menasihati. Atau juga bisa menetapkan. Kemudian biswabr ini di sini bi ini adalah huruf yang artinya dengan. Kemudian swabr ini sabar. Nah, jadi jika dibaca artinya semua, yang mana terjemahnya yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ini mengerjakan amal. Nah, mengerjakan amal soleh dan saling menasihati atau nasihat menasihati mereka. Mereka itu maksudnya antara orang-orang tadi dengan kebenaran dan menetapkan atau saling menasihati juga dengan sabar. Ini sabar atau kesabaran atau menetapkan kesabaran. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan atau ada yang kurang tepat atau ada kesalahan apapun, saya mohon maaf. Mungkin saya hanya bisa menjelaskan sedikit saja dan tidak semuanya, karena memang
kita sama-sama belajar. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.